Trailer perdana ini diawali dengan munculnya logo dari Warner Bros. Dan juga Legendary Pictures, lalu setelahnya diperlihatkan sebuah alat pengukur getaran gempa yaitu disebut seismograf, yang berada di ruangan fasilitas Monarch, yang dimana alat ini sedang mendeteksi getaran gempa yang diakibatkan oleh seekor Titans, dan di adegan berikutnya kita diperlihatkan markas fasilitas Monarch yang berada di sebuah pulau, yang dimana pulau ini mirip seperti yang ada di dunia nyata, yaitu Pulau Bikini Atoll, yang dulunya pulau ini adalah tempat di mana Godzilla diledakkan oleh bom nuklir yang dilakukan oleh pihak militer Amerika Serikat dan juga Monarch pada tahun 1954, dan sepertinya Monarch mendirikan markas fasilitas di Pulau Bikini Atoll. Ini mungkin ada hubungannya dengan munculnya lubang portal menuju Hollow Earth di bawah laut. Kemudian kita berpindah ke adegan piramida Mesir, yaitu diperlihatkan sosok Titan yang muncul dari dalam pasir, dan terlihat ada sinar biru di lubang pasir tersebut, dan itu adalah sinar dari portal Hollow Earth, dan akhirnya muncullah sosok tangan raksasa dari dalam pasir, dan itu adalah tangannya Kong. Tapi uniknya di sini, Kong memakai sarung tangan mekanik layaknya Infinity Gauntlet milik Thanos di MCU, masih belum diketahui alasan kenapa Kong memakai sarung tangan mekanik, dan siapa yang membuat gauntlet tersebut. Nanti kita bakal jelaskan di akhir trailernya. Kemudian terdengar suara dari karakter Dr. Elaine Andrew, yang sebelumnya karakter ini pernah muncul di film Godzilla vs. Kong. Dalam narasinya, Dr. Elaine mengatakan kalau sebagian besar peradaban manusia itu mempercayai kalau kehidupan hanya bisa bertahan di permukaan bumi saja. Namun ternyata semua itu salah, dan kemungkinan ini ada kaitannya dengan kehidupan di Hollow Earth, yaitu sebuah dunia yang berada di dalam inti bumi atau bumi berongga, yang sudah diperlihatkan di film Godzilla vs. Kong. Lalu adegan selanjutnya memperlihatkan suasana dari Hollow Earth yang memiliki tampilan terbalik, dan terlihat ada sekumpulan makhluk terbang yang menyerupai Pterosaurus yaitu bernama Leafwing, yang dimana makhluk ini sebelumnya pernah muncul di film Kong Skull Island. Lalu akhirnya kita diperlihatkan Kong yang berada di Hollow Earth. Di sini Kong masih belum memakai sarung tangan mekaniknya yang ada di adegan sebelumnya. Kemudian terlihat ada pesawat futuristik yang sedang mengikuti Kong. Kemungkinan ini adalah pesawat HIV milik Monarch, sangat berbeda jauh dengan pesawat HIV yang muncul di film Godzilla vs. Kong, yang dimana pesawat ini adalah buatan dari perusahaan Apex Cybernetics, dan adegan setelahnya terlihat pintu belakang dari pesawat HIV milik Monarch terbuka, dan terlihat di sini ada Dr. Elaine Andrew bersama dengan dua orang pria di belakangnya. Terlihat ada karakter yang diperankan oleh Dan Stevens. Di film ini ia memerankan karakter bernama Stephen Randa, dan kemungkinan dia ini adalah keponakan dari Bill Randa, yaitu karakter ilmuwan Monarch yang muncul di film Kong Skull Island. Lalu di belakangnya Stephen ada karakter Bernie Hayes, yang sebelumnya muncul di film Godzilla vs. Kong, yang dimana dia ini adalah seorang mata-mata yang menyusup ke perusahaan Apex Cybernetics untuk membongkar rencana jahat dari perusahaan tersebut, yaitu sebuah senjata canggih buatan Apex yang dikenal dengan sebutan Mecha Godzilla. Adegan berikutnya Kong berada di wilayah berkabut dan melihat sosok bayangan besar yang bersembunyi di balik kabut, dan terlihat Kong kembali memakai senjata kapak saktinya, yang sebelumnya kapak ini pernah ia pakai pada saat melawan Godzilla dan juga Mecha Godzilla di film Godzilla vs. Kong, yang dimana kapak ini terbuat dari tulang berulang dan lempeng dorsal dari Godzilla, serta kapak ini bisa menyerap energi kekuatan dari serangan nafas atom milik Godzilla. Ketika Kong sedang bersiap-siap memegang kapaknya, alangkah terkejutnya bahwa sosok yang ia lihat di balik kabut itu bukanlah Titan berukuran besar, melainkan seekor kera kecil berbulu oranye yang disebut sebagai Mini Kong, dan akhirnya Kong merasa tidak sadar kalau ada spesies dirinya yang masih hidup dan tinggal di Hollow Earth. Lalu kemudian ke adegan Dr. Elaine Andrew, Stephen Randa, Bernie Hayes, dan juga ilmuwan Monarch lainnya sedang berjalan menyusuri area perbukitan Hollow Earth, dan setelahnya Stephen dan Dr. Elaine menemukan sebuah jejak telapak tangan berwarna merah di sebuah bangunan milik fasilitas Monarch yang telah hancur. Dr. Elaine mengatakan kalau itu bukanlah telapak tangan milik Kong, lalu berikutnya memperlihatkan Kong yang masuk ke dalam jurang Hollow Earth dengan kapak saktinya, dan di dalam jurang tersebut terdapat sebuah bebatuan kristal yang memancarkan cahaya berwarna biru dan merah muda. Kemungkinan bebatuan kristal ini adalah sumber energi dari Hollow Earth, yang menopang semua kehidupan bagi para Titans, dan terlihat Kong menyatukan kapak miliknya ke bebatuan kristal tersebut untuk mengisi energi dari kekuatannya.
dan Kong juga menemukan sisa-sisa tengkorak atau kerangka dari leluhurnya Kong yang telah lama mati. Lalu selanjutnya kita diperlihatkan secara langsung yaitu rumah tempat tinggal kaumnya Kong yang berada di bagian dalam Hollow Earth, dan kemungkinan adegan ini berada di timeline present day atau masa kini, dan bukanlah adegan flashback. Kemudian berikutnya diperlihatkan secara langsung sosok Titan Primata yang menjadi raja baru dari kaumnya Kong, dan dia ini adalah villain utama dalam film ini, yaitu bernama Scar King, yang dimana Scar King memiliki mata berwarna biru dengan tatapannya yang sangat menyeramkan. Lalu adegan setelahnya terlihat Kong yang berada di Hollow Earth sedang dikejar-kejar oleh sekumpulan monster menyerupai serigala yang disebut sebagai Dead Jackal, yang dimana monster ini pertama kali muncul di komik Skull Island yang berjudul The Birth of Kong, dan muncul lagi di komik Kingdom Kong. Lalu berikutnya memperlihatkan peradaban manusia di Hollow Earth, yang kemungkinan ini adalah peradaban dari suku Aiwi, yaitu suku yang pernah diperkenalkan di film Kong Skull Island. Dan menariknya di sini, ada beberapa bangunan miniatur yang mirip seperti piramida Mesir, dan juga ada struktur bebatuan raksasa yang ada di depan mereka, yang bisa mengeluarkan energi cahaya berwarna merah muda dan ungu. Dan terlihat di tempat itu ada Stephen dan juga Bernie yang sedang ditodong senjata tombak oleh para suku Aiwi. Kemudian selanjutnya ada sosok Titan yang memiliki kaki seperti hewan krustasea yang sedang mengamuk di suatu kota di negara Brazil, yang dimana tampilan kaki Titan ini mirip seperti monster Scylla, yaitu Titan berwujud kepiting setengah gurita yang pernah muncul di film Godzilla King of the Monsters. Lalu kita kembali diperlihatkan karakter dari film sebelumnya yaitu bernama Jia, seorang anak perempuan keturunan suku Aiwi yang menjadi teman baiknya Kong. Di sini Jia memakai baju jubah berwarna putih sambil menaiki tangga piramida raksasa yang berbentuk struktur bebatuan merah muda yang ada di scene sebelumnya, dan kemudian terlihat Jia yang sedang menggapai sesuatu di balik cahaya merah muda tersebut. Momen ketika Jia menaiki tangga piramida ini mirip seperti adegannya Dr. Ishiro Serizawa yang menaiki tangga kuil dari tempat tinggalnya Godzilla di bawah laut, untuk mengorbankan dirinya meledakkan bom nuklir ke Godzilla, supaya Godzilla bisa mendapatkan energi radiasinya lagi dan kembali bertarung melawan King Ghidorah di film Godzilla King of the Monsters. Dan adegan lainnya, Kong tiba di tempat tinggal kaumnya di Hollow Earth dan merasa terkejut melihat sosok raja baru di depan matanya langsung, yaitu Scar King, yang sedang duduk di kursi singgasananya dengan tampilan tone yang begitu dark, dan akhirnya kita diperlihatkan secara full tampilan dari Scar King, yang dimana Scar King menggunakan riasan cat putih di wajahnya dan di seluruh tubuhnya memiliki bulu berwarna merah jingga layaknya orangutan. Dan di sini terlihat Scar King yang memakai sebuah kalung di bahunya, yang terbuat dari tulang rusuk dari seekor Titan yang dia bunuh, yang kemungkinan itu adalah tulang rusuk dari leluhur Godzilla. Menurut rumor yang beredar, tulang rusuk yang dipakai oleh Scar King ini digunakan sebagai senjata cambuk untuk melawan musuhnya, yang tidak lain adalah si Kong, dan sepertinya Scar King ini adalah sosok Raja Titan yang sangat arogan dan juga tirani, dan dia tidak akan segan-segan bakal membunuh satu persatu dari kaumnya Kong, jika di antara mereka ada yang membelot atau menentang kebijakannya Scar King. Sifat arogan dari Scar King ini langsung mengingatkan kita pada karakter kera pemberontak yang bernama Koba, yang merupakan musuh dari Caesar di film triloginya Planet of the Apes. Tirani! Berlanjut ke scene berikutnya terdengar suara dari Bernie Hayes yang mengatakan kalau Kong tidak akan bisa menghentikan ini secara sendirian, dan kemudian Dr. Elen menjawab kalau Kong tidak akan sendirian untuk menghadapinya. Lalu berganti ke adegan di lautan Arktik, dan kita diperlihatkan Godzilla yang sedang berhibernasi di dalam bongkahan es, setelah ia lelah bertarung melawan Kong dan juga Mecha Godzilla di film sebelumnya. Di sini terlihat di bawah bongkahan es tersebut terdapat kilauan cahaya berwarna merah muda, dan ini adalah cahaya merah muda yang sama yang ada di piramida raksasa milik suku Aiwi, dan bisa jadi cahaya merah muda ini bakal menjadi sumber energi baru bagi Godzilla di filmnya nanti. Dan akhirnya diperlihatkan Godzilla yang terbangun dari hibernasinya dan keluar dari bongkahan es di lautan Arktik, yang dimana adegan ini merupakan referensi langsung dari film King Kong vs Godzilla tahun 1962, dan pada akhirnya kita dikejutkan dengan tampilan mode terbarunya Godzilla, yang dimana di seluruh duri dorsal di punggungnya mengeluarkan cahaya berwarna merah muda atau magenta, dan bukan warna biru lagi,
bahkan kedua matanya pun juga ikut berubah menjadi warna magenta, dan tentu saja ini merupakan bentuk evolusi baru yang dimiliki oleh Godzilla, yang kemungkinan sumber energinya berasal dari piramida raksasa milik suku Aiwi. Tampilan duri dorsal milik Godzilla yang mengeluarkan cahaya magenta ini, merupakan sebuah penghormatan untuk Godzilla versi Millennium yang muncul pada film Godzilla 2000, dan juga film Godzilla vs Megaguirus. Adegan berikutnya terlihat Scar King berada di permukaan bumi dan menyerang para manusia di sekitaran pantai di negara Brazil, yaitu tepatnya di kota Rio de Janeiro. Ini juga terhubung dengan adegan kemunculan kaki monster kepiting mirip Skylla yang juga ikut menyerang kota tersebut. Sekedar informasi buat kalian semua, kalau kota Rio de Janeiro ini dulunya adalah tempat di mana monster Titan bernama Behemoth, dikurung oleh Monarch pada film Godzilla King of the Monsters. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah Behemoth bakal benar-benar muncul di film ini? Lalu setelahnya berganti ke adegan Godzilla yang berada di wilayah gurun Sahara sedang mengeluarkan seluruh kekuatan nafas atomnya secara penuh, dan terlihat Kong yang juga berada di tempat itu sedang mengaum keras kepada Godzilla. Dan kemudian Godzilla mengeluarkan semburan nafas atom dari mulutnya, dan sinar nafas atomnya berubah menjadi warna magenta. Dan di adegan terakhirnya yaitu salah satu adegan paling terepik di trailer ini, yang dimana Godzilla dengan mode magentanya melompat dari tanah dan langsung berlarian secara cepat bersama dengan Kong yang juga ikut berlari di belakang Godzilla, dan mereka berdua akhirnya bekerja sama lagi untuk melawan villain utamanya yaitu Scar King di Hollow Earth, dan uniknya di sini, Kong memakai gauntlet mekanik yang ada di adegan sebelumnya ketika Kong keluar dari dalam pasir. Kemungkinan alasan kenapa Kong memakai gauntlet ini dikarenakan tangan kanannya Kong mengalami cedera dan terluka parah, yang mungkin saja ini diakibatkan oleh Scar King di pertarungan pertamanya melawan Kong, dan Kong kalah melawan Scar King. Dan di adegan ini Kong sudah tidak memakai kapak saktinya lagi, karena senjata kapaknya berhasil dihancurkan oleh Scar King, atau mungkin saja kapaknya berhasil direbut sama Scar King, dan pada akhirnya pihak Monarch terpaksa membuat senjata baru untuk Kong yaitu berupa gauntlet mekanik berwarna kuning yang ada di tangan kanannya, supaya Kong bisa mengeluarkan pukulan yang sangat kuat untuk melawan Scar King lagi, dan menyelamatkan kaumnya dari perbudakannya si Scar King. Dan terlihat di kedua siku lengannya Godzilla juga tumbuh duri dorsal berwarna ungu, yang juga digunakan sebagai senjata tambahan untuk melawan Scar King di pertarungan finalnya. Logo title dari film Godzilla x Kong The New Empire muncul, dan trailer ini ditutup dengan adegan Bernie Hayes dan Jia melihat momen lucu dari Mini Kong, yang dimana Mini Kong menggebuk-gebukan dadanya layaknya seperti Kong, dan kemungkinan Mini Kong bakal punya peran penting di film ini, dan bisa saja dia bakal menjadi anak angkatnya Kong, dan trailer dari film ini pun selesai. Film installment kelima dari Jagat Monsterverse ini, dijadwalkan akan tayang pada tanggal 12 April tahun 2024 mendatang.